Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Jogokaryan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas disease of the heart atau amradul qulub, penyakit hati. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membahas penyakit hati nggak akan selesai 3-4 kali pertemuan. Karena itu tadi saya mikir kalau bicara surat Munafikun juga terlalu panjang. Kita akan melihat orang munafik yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, bahkan gembongnya nanti, dan dari situ nanti kita derivasikan pemahaman kita di surat Al-Baqarah ayat 204. Insyaallah kita mulai dari 204 sampai 210 insyaallah. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Nanti dari sana kita akan melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan orang yang hatinya sakit. Tapi sebelumnya kita akan bicara dulu tentang hati untuk pendasaran. Setelah itu baru kita lihat surat Al-Baqarah ayat 204. Saya pastikan biar tidak keliru, benar. Wa minan nasi ma yu'jibuka qauluhu, ya. Oke, ayat 204. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amradul qulub, penyakit hati. Tujuan utama dari puasa adalah agar hati kita ini sehat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memetakan hati menjadi 3 bagian besar. 1 disebut dengan qalbun salim, 2 disebut dengan qalbun marid, 3 disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati, the dead heart. Yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang sehat. Di dalam Al-Quranul Karim, orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dengan sound heart, dengan healthy heart, dengan hati yang sehat. Sehat dia dari pengertian apa? Dari semuanya amradul qulub. Dari semua amradul qulub, dari penyakit hati, iri, dengki, riba dan segala macamnya. Kalau kita bahas semuanya amradul qulub, tidak mungkin selesai ini. Karena itu nanti kita melihat satu model amradul qulub yang dimiliki oleh tokoh orang Taif namanya Ahnas bin Syurek, yang direkam oleh Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah 204. Nanti dilawankan dengan orang yang hatinya salim di ayat berikutnya, yakni orang sama-sama bukan orang di luar Mekah, tapi hatinya yang salim, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan nanti kemudian di ujung ditutup dengan apa yang kita tunggu kalau kita ini tidak serius untuk memperbaiki hati kita ini, kecuali adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu bahasan kita. Oke, kita singkatkan dulu. Hati yang salim adalah hati yang tumakninah. Kalau kita pakai Imam Ghazali, bahwa sebenarnya ada konflik terus-menerus antara hawa nafsu kita dan ruh kita. Kenapa disebut ruh? Ruh dari kata roha, artinya rehat, istirahat. Jadi yang membikin kalem, bikin tenang, bikin nyaman kita ini sebenarnya karena kita punya ruh. Orang yang tidak dikontrol oleh ruh, maka dia akan dikontrol dengan syahwatnya. Dan syahwat itu rumusnya adalah dia tidak pernah mengalami contentment. Dia tidak pernah mengalami kepuasan. Kalau syahwat puas, tidak ada kehidupan di dunia ini. Allah memang menciptakan syahwat itu tidak pernah puas. Dia puas sebentar, mau lagi, terus kayak begitu syahwat itu. Desire. Desire itu tidak pernah menemukan contentment, tidak pernah konten dia.
Dia terus, karena itu ada inovasi. Karena itu ada upaya kita untuk melakukan pembaharuan demi pembaharuan demi pembaharuan. Dan karena itu ada movement, ada development gitu. Jadi penting sebenarnya ada syahwat, karena itu ongkos, karena itu energi yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita hidup di dunia. Tapi bayangkan kalau orang hidup hanya dikontrol oleh syahwatnya saja. Dia gelisah hidupnya karena dia tidak mengalami ketenangan. Ya, Allah menggambarkan kita ini dikasih oleh Allah zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Kalau itu tidak dikontrol oleh yang namanya ruh, maka dia terus mengalami turbulensi, fluctuating terus, dan membuat kita capek. Tanyalah kepada orang yang hidupnya dikuasai oleh syahwatnya. Tidak pernah tenang hidupnya. Apapun yang dia miliki tidak membuat dia mengalami ketenangan. Karena dia seperti orang yang minum air lautan. Dia terus seeking for, terus looking for, terus mencari. Tidak pernah puas dia. Nah, yang membuat relax, bikin comfort, bikin tenang, ruh. Karena itu disebut dengan ruh. Karena begitu dikontrol oleh ruh, dia tenang. Oke. Jiwa yang tenang itu di dalam Al-Quran disebut dengan nafsul mutmainnah. Karena dia tenang sekarang, dia kalem dia. Karena yang kontrol ruh. Oke. Dan hatinya menjadi sehat kalau kayak demikian. Oke. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati di mana ruh sama sekali tidak punya daya kekuatan untuk mengontrol. Semuanya potensinya dikuasai sekarang oleh syahwat. Nggak tahan dia. Karena kemudian ruhnya mati, ininya terus ngontrol syahwatnya yang menguasinya. Hati yang kayak begini ini mati hatinya. Mati hatinya. Gambarannya di dalam Al-Quran, hati yang terus-menerus memaksa orang untuk melakukan maksiat disebut dengan an-nafsul ammarah bisu'. Seperti kisahnya Zulaikha. Anda bisa renungkan. Seorang Allah memberikan contoh yang sangat menarik untuk kasus Zulaikha. Semoga saya tidak kebablasan, nanti tidak jadi Al-Baqarahnya ya. Tapi sekedar untuk melihat, kalau ada orang berpeluang melakukan zina, kira-kira perempuan yang masih single atau perempuan yang sudah beristri? Perempuan yang masih single. Perempuan yang sudah punya istri biasanya sudah stabil dia, kecuali yang jalang lah. Tapi secara umum perkosaan itu lebih banyak, atau perzinaan itu lebih banyak terjadi pada perempuan yang belum memiliki suami. Para mahasiswi misalnya, itu yang paling banyak. Sekarang di kalangan orang yang punya istri, punya suami maksud saya, ada enggak di pikiran kita istrinya presiden berzina? CCTV di mana-mana, ANTV, Kompas TV, TV One, semuanya akan mengontrol dia. Dan kurang apa perempuan ini? Dia punya istana, dia punya semuanya yang diidam-idamkan oleh perempuan. Entoh kalau kita perhatikan, dia masih melakukan apa yang digambarkan oleh Al-Quran, menggoda Yusuf untuk melakukan perzinaan. Allah itu mau ngasih contoh yang tidak mungkin sebenarnya orang melakukan perzinaan. Tetapi tetap orang mau melakukan. Kenapa? Karena kontrol syahwat itu ternyata begitu amat sangat kuat. Karena itu jangan pernah berpikir, enggak Ustaz, kalau saya insya Allah saya ini sudah konten Ustaz. No way, enggak ada. Hatta Zulaikha bisa masuk dalam perangkap. Padahal kurang apa kalau kita pikirkan. Bayangin, perempuan yang memiliki suami Al-Aziz, the most powerful person in Egypt, paling kuasa ini setelah raja adalah Al-Aziz. Karena itu disebut Al-Aziz, man of honor ya. Orang terhormat dia ini. Dia yang paling powerful, dia bisa mutusin apapun saja. Tidak mungkin seorang perempuan yang menjadi istri Al-Aziz, memiliki semuanya, mau selingkuh dengan tukang sopir. Gak mungkin lah. Dengan cara berpikir apapun. Kalau sampai dia selingkuh, seluruh penduduk akan mencaci maki dia.
Dia kehilangan hartanya, kehilangan semuanya, kehilangan dignitinya. Tapi dia tetap melakukan. Agar apa? Agar kita ini dapat contoh konkret. Betapapun situasinya kayak apapun, kalau nafsu menguasai kita, tidak peduli kita. Karena itu disebut dengan ammarah bisu. Ammarah bisu. Masya Allah ya kalau kita pikirkan. Dramanya menarik. Zulaiha menggoda Yusuf 3 kali, dijawab juga dengan 3 kali. Zulaiha digambarkan warawadathu allati huwa fi baitiha. Rawada awal asalnya sebenarnya dari kata aroda. Aroda itu dari kata iradah, berkehendak. Sesuatu yang bolak-balik, back and forth, namanya rodda. Ya, karena itu orang yang dari muslim pindah ke non muslim namanya murtad. Ya. Nah, rawada adalah kalau di otak kita ini kita punya keinginan dan orang lain maunya punya keinginan sama dengan keinginan saya. Kalau saya di otak saya punya rawon atau gudeg, maunya orang itu juga punya gudeg juga. Zulaiha itu kepingin zina Yusuf. Dan maunya Zulaiha, Yusuf itu juga iya Zulaiha. Itu maunya. Al-Quran menggambarkan digoda Zulaiha, digoda Yusuf dengan kayak begitu. Warawadathu allati wa fi baitiha. Yang pertama. Yang kedua, wa ghallaqatil abwab. Aghlaqa menutup sekali. Aghlaqa menutup sekali. A'lama mengajarkan sekali. Memberi informasi. Tapi kalau ghallaqa menutup berkali-kali. Memastikan tidak terbuka pintu. Oke, aman. Dan bukan satu pintu, al-abwab, banyak pintu yang ditutup. Ibaratnya mulai pintu depan ditutup, pintu sampai pintu kamar, semua jendela close down, semuanya aman, CCTV off. Masya Allah. Bayangin kalau kita yang menjadi Yusuf, semua off. Dan yang terakhir, waqalat haytalak. Haytalak maknanya banyak. Makna yang pertama kata hayyatu laka. I'm preparing for you Yusuf. Makna yang pertama. Yusuf, dia sudah preparing. Pakaiannya dibikin seronok dan segala macamnya. Baunya minyak nyong-nyong misalnya, enggak tahu lah saya. Tapi bagaimana dramanya itu? Yang pertama. Yang kedua, haytalak itu maknanya adalah come on boy. Yusuf, sini Yusuf. Sebenarnya Zulaiha sudah sangat sering berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemari Yusuf. Tiap hari itu, karena pembantu dengan majikan, tiap hari berkata, Yusuf kemari Yusuf, Yusuf kemari Yusuf. Udah biasa gitu. Tapi untuk kali ini, Yusuf bisa tahu maknanya. Apa ini maunya Zulaikha ini? 3. Ajakan dibalas dengan 3. Lah, Al-Quran menggambarkan Zulaiha yang diperangkap oleh nafsunya ini digambarkan dengan nafsul ammarah. Saya tidak selesaikan kisahnya, terlalu panjang. Tapi ini gambaran dari nafsul ammarah. Orang yang hatinya sekarang sudah mati karena dikuasai oleh syahwatnya. Nah, yang terakhir adalah hati orang yang sakit. Orang yang sakit ini gambarannya sebenarnya adalah qalbul marid, kadang on, kadang off. Kadang on, kadang off. Dia mencerca dirinya karena melakukan perbuatan maksiat, tapi dia tidak cukup punya kekuatan untuk terus mentaati Allah SWT. Jadi dia cerca dirinya, kenapa kamu melakukan lagi? Saya tahu ini salah, tapi dilakuin lagi, tobat lagi, ngelakuin lagi. Dia belum firm, belum stabil. Namanya nafsul lawamah. Ciri orang yang punya nafsul lawamah adalah dia ingat akhirat. Karena itu kayak tali paling terakhir yang mengekang orang untuk bisa berbuat baik. Orang itu sebenarnya mau berbuat baik kalau mau disederhanakan hanya karena 2 hal. 1 karena ma'rifah kepada Allah, 2 karena ingat yaumul akhir. 2 itu saja. Orang-orang soleh melakukan amal soleh kenapa? Karena ma'rifatullah. Kenapa sampean sholat tarawih? Saya cinta sama Allah. Misalnya. Kenapa sampean tarawih? Malu saya sama Allah itu, nikmat terlalu banyak diberikan. Tapi saya ini membalasnya kayak apa? Sudahlah, semoga amal yang sedikit ini sebagai ungkapan rasa syukur saya sama Allah. Allah.
Semuanya. Drivernya orang untuk bisa beribadah, yang nomor satu adalah ma'rifatullah. Nomor dua adalah yaumul akhir. Itu untuk kelas orang-orang biasa. Seperti kita ini. Kenapa terawih? Ya kersane melebet surga, Ustaz. Wedi kula tengah akhirat nih. Nanti kalau masuk neraka, karena ingatannya hari akhir. Jadi ingatan kita sama hari akhir itu sebenarnya adalah yang paling terakhir. Membuat kita ini jadi orang baik. Karena itu Allah mengingatkan nafsul lawamah dengan ingatan kepada yaumul akhir. La uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, Allah mengingatkan bersumpah dengan nafsul lawamah. Setelah apa? Setelah Allah bersumpah dengan al-qiyamah. Al-qiyamah. Oke, itu pijakannya ya. Sekarang kita masuk ke ayatnya untuk menggambarkan bagaimana salah satu contoh hatinya orang yang sakit. Di ayat 204 dari surat Al-Baqarah kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada orang, yu'jibuka, yang bikin kamu impresif, bikin kamu mesmerize, bikin kamu amazing. Saat apa? Kata Al-Quranul Karim, apanya? Qauluhu, ucapannya dia, speechnya dia, omongannya dia, terutama dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, fil hayatid dunia, dalam urusan duniawi. Ada di antara manusia yang kalau kamu dengarkan ucapannya ngomong tentang urusan dunia, membuat kamu terkagum-kagum, membuat kita mesmerize, membuat kita amazed. Wow, top ya. Dan kepencut kita. Oke. Wa yushhidu, dan kemudian wa yushhidullah ala ma fi qalbi, Allah kemudian menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Kata Al-Qur'anul Karim, wa huwa, dan ternyata orang itu adalah aladdu, the worst are good. Kalau orang senangnya cuman enggak mau sama dengan kita, terus konflik dengan kita, al-khisam, yang maunya ngalahin kita, musuh kita, orang yang terus enggak pernah sama. Ayat ini berkenaan dengan siapa? Dengan tokoh kita namanya Ahnas bin Syurek. Bukan tokoh kita lah. Ahnas bin Syurek. Ahnas bin Syurek ini pemimpin yang besar. Seperti Abu Jahal. Bedanya adalah dia ini one of the best political leader in Arabian Peninsula. Dia menguasai Bani Zuhrah, besar, tetapi dia pinter caranya. Dia melihat orang Arab Mekah sekarang sedang bermusuhan dengan Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sudah pindah ke Madinah. Sudah jadi political power sendiri yang established. Sementara Arab dengan pusatnya Mekah juga menjadi political power sendiri. Dan mereka ini in conflict. Oke. Ahnas bin Syurek ini memerankan peranan. Kata Ahnas bin Syurek, kalau saya membela orang Arab, iya lek menang. Kalau tidak menang, buntung saya. Kalau saya membela Muhammad, iya kalau Muhammad menang. Kalau tidak menang, saya juga tidak untung. Bagaimana dia bisa berada di titik, maka siapapun yang menang dia tetap untung. Wow, that's true politician. Keren ini Ahnas bin Syurek nih. Maka dia bikin cara bagaimana bisa diterima oleh Nabi Muhammad, dan pada kesempatan yang sama bisa diterima oleh Abu Jahal. Top Ahnas bin Syurek. Bahkan orang Islam kepencut dengan omongannya, dengan sikapnya. Bayangin perang Badar, 300 anak buahnya Ahnas bin Syurek siap untuk mensupport pasukan Badar, pasukannya orang Quraisy, untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berangkat sama Ahnas bin Syurek. No, orang Islam bukan musuh kita. Kalau itu didengerin sama orang Islam, berarti dia golongan kita itu. Top, pointer mereka ini, pointer. Dan omongannya enak. Kan Nabi Muhammad bilang, you bukan enemy saya, meskipun saya bukan Islam, tapi kita oke lah, dan segala macamnya. Karena dia melihat embrio kekuatan politik yang kuat di Madinah. Sehingga saya harus dapat keuntungan terus.
Ini watak politikus yang sebenarnya. Ya. Bener, pinter dia ini. Lah, sementara ke Abu Jahal, dia tidak begitu. Prinsipnya dia ini begini, watak orangnya itu begini. Kalau dia ketemu Nabi Muhammad, dia bilang, Muhammad, kita bilang kamu, memang Abu Jahal itu kurang ajar Muhammad. Abu Jahal itu gini. Serang aja lah Abu Jahal itu. Nah, begitu ke Abu Jahal, Muhammad itu memang kurang ajar, gini, serang aja Muhammad itu. Dan begitu kalau konflik, dia nunggu, siapa yang menang nih. Dan dia dapat keuntungan dari perkelahian itu. Itu tipikalnya orangnya. Nah, ini digambarkan oleh Al-Quranul Karim, wataknya Ahnas bin Syurek ini berangkat dari apa? Kenapa ada orang yang kayak begini? Apa yang salah dari orang ini? Kenapa ada orang yang mencari sesuatu? Sebenarnya kan dia mencari sesuatu orang ini. Sekarang kalau kita lihat kan apa yang dicari orang ini? Dia mencari kenikmatan dunia. Mencari power yang nanti Al-Quran menyebut sebagai izzah. Dia mencari kehormatan diri yang dia sangka itu merupakan kehormatan dia. Benar ya. Nanti dikontraskan dengan orang yang juga sama-sama mencari in pursuit of. Ya. Benar ya kalau kita perhatikan. Sekarang kita lihat Ahnas bin Syurek ini bermain kayak begitu. Kata Al-Quranul Karim, nanti Allah membukakan kayak apa watak aslinya Ahnas bin Syurek, wa huwa aladdul hisam. Aladdu, orang yang terus-menerus berkonfrontasi dengan kita. Tidak pernah sama argumentasinya. Dia ngomong A, kita ngomong B, terus melawan. Khisam itu sebenarnya bukan musuh. Al-hisam itu sebenarnya adalah orang yang juga yang mau membawa kita kepada permusuhan. Bikin kes sama kita. Namanya hisam. Karena itu husumah artinya permusuhan. Lah, aladul hisam sebenarnya kalimatnya itu sama, dijadiin satu, diffuse sama Allah SWT untuk nujuin dia benar-benar orang yang sebenarnya tidak ada sedikit pun persamaannya dengan kamu Muhammad SAW. Dia ini punya keinginan yang lain, karena agendanya yang lain. Itu yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim berkenaan dengan Ahnas bin Syurek. Karena yang dia cari adalah kehormatan duniawi, yang dia cari adalah kemenangan duniawi, yang dia cari adalah harta duniawi. Dan ini menarik ya. Kenapa ada orang bisa begitu jatuh cintanya sama dunia? Karena setan itu nggodain kita. Ada ayat yang menarik untuk kita renungkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Kata Hasan al-Basri kalau saya tidak keliru. Allah itu berbicara tentang rizki di dalam Al-Quran di 70 tempat. Setan bicara kefakiran cuma di satu tempat. Orang ngikutin perintahnya setan cuma satu kali setan ini, tapi tidak percaya sama yang 70. Masya Allah kalau kita pikirkan. Setan itu cuma nakuti saja, nakuti kefakiran. Kamu lah tidak nyokok ya, tidak mungkin lah dapat pekerjaan itulah. Kamu kalau tidak pakai dana riba ya tidak mungkin lah dagangan bisa sukses. Kamu kalau tidak, itu aja kerjanya setan. Setan itu lemah awalnya. Ayatnya menarik, yang jangan perhatikan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setelahnya wa ya'murukum. Setan bisa merintah kita. Kalau setan merintah berarti siapa yang powerful? Setan. Padahal di dalam Al-Quranul Karim itu kaitnya setan, plotnya setan, godaannya setan itu dhaifah kata Al-Quran. Ya, ini kaidah syaitan, sesungguhnya godaan setan, kalau setan goda kita itu dhaif, lemah sebenarnya. Lawang setan itu tidak bisa masuk kok ke hati kita. Hati kita itu seperti kulit bawang, seperti bawang. Ya. Yang bagian paling inti namanya lub. Terus dikitarin lagi namanya fuad. Dikitarin lagi namanya qalbun. Dikitarin lagi namanya sodrun. Dan Allah itu hanya mengizinkan setan masuk di sodr. Tidak bisa masuk ke qalb, tidak bisa masuk ke fuad, tidak bisa masuk ke lub. Dan ini sebenarnya lub kita, fuad kita ini maunya ke Allah. Dia ke Allah. Dan dia cuma ada di sodr saja. Sodr itu tempatnya informasi, tempatnya ma'rifah. Saya tanya, informasi itu tidak menggerakkan amal. Ilmu itu belum menggerakkan amal. Sampai kapan? Sampai ilmu itu masuk ke dalam fuad.
Kalau ilmu itu cuma disoder, sebagaimana anak pesantren bilang, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dada, di hati kami, bukan di kertas. Tapi kalau ilmu itu cuma masih di sudur, dia belum cukup kuat mendrive kita untuk melakukan amal. Karena itu kita melihat ada orang yang banyak hafalan Qur'annya Ustaz, banyak hafalan hadisnya Ustaz, tapi amalnya kok nggak sama ya. Karena dia masih berhenti di sudur. Di sudur. Nanti yang di sudur itu masuk ke kolab. Masih belum kuat karena on off, masih gini-gini kalau di kolab. Ya apa ya, dilamar apa enggak, dilamar apa enggak, belum kuat. Tapi kalau sudah masuk di fuad, enggak bisa lagi, wis dilamar, Bu, meneh berangkat. Nyandile ngelamar niko, berangkat niko pun. Namanya fuad. Kalau masuk ke dalam loop, wah nggak bisa lagi. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, bangun itu gambarannya Al-Quran. Orangnya disebut dengan ulul albab. Kalau tidak percaya gambarannya di Al-Quran ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang itu ingat Allah, berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apapun ingat kamu. Kenapa? Karena ma'rifatullahnya sampai di dalam loopnya. Orang yang kayak begini, mau digoda kayak apapun tidak bergeming dia. Karena sampai di loop. Tapi kalau sampai masih di solder, gampang. Setan itu terus muterin itu di solder itu. Terus itu maunya. Lemah sebenarnya setan. Lah, yang menarik adalah kenapa ada orang bisa diperintah oleh setan? Karena dia masuk dalam ancamannya setan tadi itu. Karena dia ketakutan. Setan memanfaatkan itu, dia tahu kita ini takut miskin. Takut miskin, padahal Allah janjikan kekayaan buat kita. Setan sama-sama janji ini. Masya Allah. Allah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yuk tawakal sama saya, tak penuhin kamu. Cari rizki, semua hewan melata, asalkan you cari rizki, tak penuhin kamu. Wa ma'alallahi rizku, semuanya. Sekian banyak ayat bicara rizki, 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 rizki. Sekali tok setan ngomong, kamu miskin loh kamu, nanti kamu tidak punya duit loh kamu, nanti kan kita taat sama siapa? Ya Allah, ya. Menariknya. Dan begitu orang masuk dalam perangkap setan, ya'idukumul faqra, kita sudah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Karena kita ketakutan. Karena itu kalimatnya sekarang bukan ya'idukum, ya'murukum. Setan bisa merintah. Dan merintahnya lihat, merintah ngelakuin apa? Fakhsha. Perbuatan yang memalukan, perbuatan yang merendahkan derajat kita sebagai manusia. Korupsi, ini fakhsha. Manusia malu sebenarnya, nyolong itu lah izin toh, mestinya. Kalau orang itu manusia, sebenarnya dia malu mencuri itu. Karena itu pencuri disebut dengan tikus. Duduk menungso pencuri ini. Ya dia tikus kantor, Ustaz. Dia tidak ada yang menyatakan dia manusia kantor, Ustaz. Tidak ada. Tikus. Bayangin, kemarin kita bahas monyet misalnya. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Dia fakhsha. Derajatmu turun, bukan lagi manusia. Semua perbuatan yang merendahkan derajat kita, bukan lagi sebagai manusia, namanya fakhsha. Namanya fakhsha. Kok bisa ada orang diperintahkan melakukan perbuatan fakhsha? Kenapa? Kalau jenengan telusuri, karena dia takut miskin. Dia terlalu cinta sama dunia. Dan tidak takut. Dan dia melakukan apapun. Saya sebenarnya tidak mau nyogok sih Ustaz. Cuman, nah ngoten niku masalahnya. Karena takut masuk dalam perangkapnya setan. Masuk dalam perangkapnya setan. Saya kalau tidak pacaran bagaimana Ustaz caranya dapat masuk dalam fakhsha lagi. Itu maksudnya. Sama dengan orang ini. Nanti kalau kita telusuri, kenapa ada orang model Ahnas bin Syurek? Karena hatinya sudah diperangkap oleh kecintaan kepada dunia dan dia masuk dalam perangkapnya setan. Nanti Allah ngasih contoh kontras. Memukau namanya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kita lanjutkan ayatnya agak cepat biar tidak terlalu panjang. Wa idza tawalla, kalau dia turning his back, kalau dia berpaling, makna yang pertama, tawalla, kalau dia turning his back, dia berbalik sekarang, tidak bersama kalian maksudnya,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'a fil ardi. Dia sa'i di muka bumi. Sa'i itu gambaran dari orang yang melakukan aktivitas banyak. Seperti orang sa'i itu loh. Dia tidak hanya jalan tapi juga berlari-lari kecil. Gambaran orang yang melakukan aktivitas secara aktif niku sa'a fil ard. Dia kalau dia kembali tidak bersama kamu, dia akan melakukan banyak aktivitas. Ngapain yang merugikan kamu? Waktu dia bersama kamu, manis, sweet, ya, bagus ngomongnya, seperti mensupport kita, masya Allah. Meskipun dia, kita sama lah. Banyak orang non Muslim yang bilang Islam is good, the most is, misalnya kayaknya. Padahal kalau kita tahu ujung hatinya nanti, begitu di luar kita ya, jangan hancurkan aja lah dan segala macamnya. Ada orang kayak begitu itu. Itu yang disebut Al-Quran dengan aladul hisam. Cirinya wa idza tawalla, kalau dia sudah berpaling, makna yang pertama. Makna yang kedua, tawalla itu if he or she gain power. Kalau dia menjadi wali, dia punya kekuasaan, sebelum dia punya kekuasaan seperti pro sama orang Islam. Ya. Nanti jenengan pikir sendiri siapa itu dan segala macamnya. Masya Allah, silakan dipikir sendiri lah. Ya. Sebelum dia punya kekuasaan seperti pro sama orang Islam. Nanti begitu dia yang punya kekuasaan, sa'a fil ard. Dia akan banyak melakukan aktivitas, dan apa aktivitasnya? Lihat gambaran Al-Quran. Dia sa'a fil ardi liyufsida fiha, untuk bikin korupsi di muka bumi, bikin kerusakan di muka bumi. Wa yulikal harsa wan nasl, dan bikin kerusakan, tanaman-tanaman dihancurkan, ternak-ternak dia bunuh. Ceritanya dia sedang konflik. Ya, Ahnas bin Surek, ada klan di antara sukunya itu saling konflik. Maka begitu konflik, dia akan pintar seperti kayak Yoyo. Di malam hari apa yang dia lakuin? Hamparan kebun itu dibakar sama Ahnas bin Surek, ternak-ternaknya dibunuh. Nah, sebenarnya kalau kita pikirkan, itu ternak sama tanaman miliknya orang Islam atau miliknya orang kafir? Miliknya orang kafir. Mestinya kan kapok rasakno kon, tukaran dhewe kapok kon. Mestinya lah ngoten to. Tapi yang menarik Quran boten. Lihat, hatta perilaku Ahnas bin Surek yang membakar kebun dan ternak itu dikritik oleh Al-Quran, dan Allah menyatakan wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai orang yang bikin kerusakan. Ini untuk nunjukin hatta dalam permusuhan, hatta dalam peperangan, Islam masih punya etika. Gak boleh ngancurin basic need-nya orang nanti, yang menjadi sumbernya. Sawah dihancurkan, ternak dihancurkan. Pada masyarakat tradisional saat itu, itulah sumber makanannya. Kalau itu dihancurkan, yang bikin kelaparan, kerusakan, dan segala macamnya. Bukan begitu caranya dalam Al-Quran. Hatta terhadap non-Muslim. Masya Allah ya, hebatnya Islam itu. Hatta dalam perang kita punya aturan. Tidak boleh menghancurkan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Itu satu sekarang ya, gambaran dari orang yang hatinya korup. Orang yang hatinya dikuasai oleh dunia. Ya, dia punya penyakit, nanti kita lebarkan. Sekarang kita lihat kontrasnya. Wa minan nas, dan sebagian manusia, kata Allah SWT, may yashri nafsahu, yang menjual dirinya. Ya, nanti yashri ini sebenarnya nanti banyak, bisa dimaknai membeli, bisa maknai menjual, dan rujukannya ada semuanya asbab nusulnya. Kita karena keterbatasan waktu kita ambil yang satu saja. Baca Syekh Mutawalli Sya'rawi, tafsirnya sangat bagus ketika membicarakan ayat ini. Ya. May yashri, orang yang menjual dirinya untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya dulu, mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti dapat atau belum? Belum. Ini masih in pursuit. Dia pursuing masih. Kalau kita ini berjudi, itu kan sama. Itu sebenarnya in pursuit of. Ya. Belum tentu, saya masukin lah, gambling kita masih dapat atau enggak ya, enggak tahu kita. Saya mau jelasin, ini orang
belum tentu dapat sebenarnya masih. Dia ini yang memotivasi hanya keyakinannya saja. Saya mau mencari ridhonya Allah. Dapat atau enggak? Belum tentu. Loh ini usaha kok. Beda dengan orang misalnya dia taruh duitnya 1 miliar. Kenapa? Karena dia yakin pasti. Saya taruh duit 1 miliar, tiap bulan saya dapat 200.000. Seperti orang deposito, berani dia. Sampean kok hebat ya, berani naruh 101 miliar. Bukan hebat, jelas kembaliannya sudah jelas. Ini belum jelas. Orang beriman itu kan belum jelas sebenarnya. Jelas nanti tapi di akhirat. Tapi kan masih dijanjikan. Itu yang saya mau tekankan. Betapa kuatnya imannya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kata Allah SWT, ini orang menjual dirinya untuk meraih ridhonya Allah SWT. Kisahnya adalah pada saat hijrah. Datang perintah hijrah, turun surat Ya Ayyuhal Kafirun. Dari dulu orang kafir tidak disebut dengan menggunakan kata benda. Ya, menggunakan kata kerja. Alladzina kafaru, alladzina kafaru, alladzina kafaru. Turun surat Ya Ayyuhal Kafirun. Kalau pakai kata kerja, itu belum permanen. Namanya kata kerja tidak permanen. Tapi kalau sudah kata benda, permanen. Kata benda itu ya dulu alal istimror. Dia sudah permanen. Mobil, ya selamanya mobil sudah. Tidak bisa jadi jam tangan dia. Nyata. Masa mobil jadi jam tangan? Nggak bisa lah. Karena dia kata benda. Tapi kalau kata kerja, dia tidak permanen. Saya makan sahur. Berarti saya tidak makan tidak makan pagi, tidak makan siang. Cuman sahur aja. Dia terbatas waktunya. Kalau kata bekerja, saya mencintaimu. Ya, sekarang ini, ya, nanti 20 tahun lagi, enggak, sudah. Ya, kenapa? Karena saya pakai kata kerja. Tapi kalau saya bilang, kamu cintaku, wah selamanya itu. Karena kata benda. Beda. Karena kata benda itu jauh lebih sama dengan kayak begini. Mana yang lebih hebat? Nahmadullah sama alhamdulillah. Hebat mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kata benda. Nominal sentence. Kalau alhamdulillah berarti selamanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Mau ada yang muji atau tidak memuji Allah tetap terpuji. Tapi kalau nahmadullah, nah kita memuji Allah. Kapan saat ini? Kemarin belum. Ya, karena itu dia lebih kuat sebenarnya. Alhamdulillah. Ya. Karena itu Nabi Yusuf tidak berkata a'udzubillah. Nabi Yusuf berkata ma'adzallah. Ya, menarik ya. Panjang lagi nanti tidak jadilah. Nanti saya tergoda menjelaskan lagi, enggak mau dah. Oke. Suhaib bin Sinan ini kemudian datang perintah berjihad. Datang perintah hijrah. Rasulullah SAW sudah berhijrah. Abu Bakar sudah hijrah. Semuanya sudah di Madinah. Suhaib bin Sinan tidak boleh hijrah sama orang Quraisy. Dijaga rumahnya dikepung. Sumpek Suhaib gimana ini? Somehow kemudian dia berangkat malam-malam. Masih dikepung. Tidak bisa lagi. Akhirnya Suhaib bikin strategi gini aja lah. Saya akan pura-pura sakit perut. Nanti kita lihat. Maka dia malam itu terus balik-balik WC ke rumahnya lagi, WC ke rumahnya lagi. Akhirnya orang-orang Quraisy yang jaga berkata begini, ya Latta, kata dia, wahai Latta, terima kasih karena engkau membuat kami malam ini istirahat. Musuhmu itu sekarang kamu bikin sakit perut, kata dia. Tidak mungkin dia berangkat ke Madinah karena sakit perut. Nyantailah kita malam ini. Nyantai-nyantai dia tidur dia. Suhaib bin Sinan, yes, kata Suhaib. Dan dia keluar pelan-pelan. Begitu bangun, kaget karena Suhaib sudah tidak ada di rumah, disusun. Dan Suhaib terkepung sekarang. Suhaib di pojok, dia keluarin panahnya dan dia bilang, kamu tahu nggak ada salah pemanah terbaik di Mekah, salah satunya adalah saya. Saya tidak akan mundur kecuali aku lepaskan anak panah ini. Wah, tapi bayangin berapa lawan berapa? Kata dia, mereka tidak akan melepaskan Suhaib. Dan kata dia, demi Latta Uzza, kami tidak akan membiarkan kamu pergi ke Madinah. Suhaib bertanya, kenapa? Enak aja kamu itu. Kamu datang ke Mekah tidak membawa 1 dirham pun. Sekarang kamu kaya raya, kamu mau keluar dari Madinah.
keluar dari Mekah. Karena Suhaib ini sebenarnya dia bukan orang Romawi, dia budak yang kebetulan dijual ke Rum dan kemudian nanti dijual lagi, dimiliki oleh orang Quraisy, jadilah dia tinggal di Makkah. Tidak punya siapa-siapa dia, tidak punya suku, tidak punya siapa-siapa, tapi pelan-pelan dagang kaya raya. Orang Quraisy pendatang imigran kaya, enak aja, giliran sudah kaya mau bawa hartanya ke Madinah, nggak mau dia. Suhaib kemudian berkata, oh berarti yang diberatin ini harta saya. Kata Suhaib, bagaimana kalau aku tunjukkan semua harta yang aku miliki, yang aku simpan di Madinah, yang aku simpan di Mekah, apakah engkau akan melepaskan aku untuk pergi ke Mekah, ke Madinah? Kata orang Quraisy, ya tentu. Maka Suhaib kemudian menunjukkan semua harta yang dia miliki di Mekah tanpa meninggalkan satu peser pun. Dan Suhaib jalan sampai ke Madinah. Asap mengepul. Rasulullah dari jauh menyatakan, kun Aba Yahya, kun Aba Yahya. Semoga itu Aba Yahya. Panggilannya Suhaib bin Sinan. Dan begitu sampai, apa kata Rasulullah? Robihal bi'ya Aba Yahya, Robihal bi'ya Aba Yahya. Perdagangan yang banyak labanya, wahai Abu Yahya. Kata Suhaib, Rasulullah, bagaimana kamu tahu? Sungguh tidak ada yang mendahului perjalananku dan tidak ada yang mengakhiri perjalananku. Saya ini berjalan sendirian. Bagaimana engkau tahu aku telah melakukan barter dengan orang Quraisy? Kata Rasulullah SAW, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-Baqarah 200 yang kita kaji sekarang ini. Menceritakan tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Indahnya adalah dari tadi tidak ada disebut namanya, tidak ada nama Ahnas bin Syurek, tidak ada nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, tidak ada nama Suhaib. Maksudnya adalah kalau Quran tidak menyebut nama, maka masih mungkin akan muncul Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang baru lagi. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Begitu juga karena tidak disebut Ahnas bin Syurek, akan muncul politisi-politisi model Ahnas bin Syurek ila yaumil kiamah. Karena Quran menggunakan wa minan nas. Wa minan nas. Ngoten. Tapi kalau Quran sudah menyebutkan namanya, dia tidak akan terulang lagi dalam sejarah. Kalaupun ada, cuma mirip doang. Tapi nggak akan jibles. Tapi kalau menggunakan tidak disebut namanya, dia akan terulang lagi dalam sejarah. Dan kita mendapati orang yang kayak begini ini. Yang menjual seluruh hartanya, menjual dirinya. Dia membeli dirinya, kalau untuk konteks ini ya, dia membeli dirinya agar dia bisa selamat. Dengan apa? Dengan harta semuanya dia belikan. Masya Allah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang ini Masya Allah ya, hebatnya. Nanti semua hartanya yang ada di Baitul Mal juga semuanya disodakokkan. Sampai Umar itu punya pikiran negatif. Kata Umar, aku punya pikiran negatif, kamu itu keterlaluan dalam sodakoh. Kayaknya Allah tidak senang deh, karena keterlaluan kamu itu. Itu sampai omongannya Umar untuk Suhaib bin Sinan. Saat Umar ditusuk ya, dan ususnya ambrol, siapa yang menyampaikan sholat? Yang diperintahkan oleh Umar, Suhaib bin Sinan. Fal yusalliyanna Suhaib. Suhaib imami manusia, Suhaib imami orang-orang Suhaib. Tidak mungkin Umar memberikan tongkat keimaman ya, untuk nerusin sholat kalau bukan kepada orang yang soleh seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Itu Suhaib bin Sinan, Masya Allah. Orang yang sangat menarik kalau kita perhatikan. Ada orang-orang yang menjual dirinya ya, untuk meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya selamat. Orang yang hatinya selamat. Kenapa orang bisa begini? Karena dia sudah merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW menyatakan, Dzaqa ta'mul iman. Merasakan manisnya iman. Siapa? Man, orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Quran sebagai kitabnya, Rasul sebagai nabinya. Kata Rasulullah SAW, kalau orang itu ridho Allah sebagai Rasul, Allah sebagai Robnya, Rasulullah sebagai nabinya, Quran sebagai kitabnya, pasti orang itu akan mendapatkan ta'mul iman. Dia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Dan kalau dia sudah dapat manisnya iman, dunia menjadi rendah. Dunia menjadi rendah. Ya, sungguh
Ya, kecintaan kita akan sesuatu itu membutakan, ya. Hubbuka, cintamu pada sesuatu, yu'ma wa yusam, kata orang Arab, akan menulikan dan membutakan kita. Sama, kalau orang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Masya Allah, mengagumkan, ya. Suatu saat Umar bin Khattab menjamu sahabatnya. Sudah dikasih makanan untuk berbuka puasa, tapi nggak ada yang mau ngambil. Akhirnya Umar menyatakan, kenapa ini tidak ada yang mau ngambil ini? Di situ ada sahabat Nabi namanya Amr ibn Tufail yang tangannya ini keputus dalam peperangan. Jadi orang-orang itu merasa nggak enak semuanya untuk ngambil karena kasihan sama Amr bin Tufail yang tidak punya tangan itu. Maka Umar bin Khattab kemudian menyatakan, mempersilakan kepada Amr bin Tufail terlebih dahulu, kamu yang harus ngambil dulu. Umar bin Tufail, enggak, jangan. Apa katanya Umar bin Khattab? Kata, wallahi, demi Allah, kata Umar bin Khattab, enggak ada satupun, ya, ma fil qaumi ahadun, enggak ada di antara kita ini satu orang pun, ba'duhu fil jannah, sebagian tubuhnya sudah ada di surga seperti kamu itu, dan kamu yang mendapatkan kehormatan, ya, untuk mengambil makanan pertama kali. Masya Allah, kalau kita perhatikan, ini orang-orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kepada dunia ini. Ini kebalikannya, satu orang yang hatinya sempurna, hatinya salim. Karena apa? Karena yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu, hatinya orang yang sakit, yang dia cari adalah kemewahan duniawi, kesenangan duniawi. Dan ini bahaya. Dan ini bahaya. Karena dunia itu bisa memenjarakan kita, menulikan kita, ya, membutakan kita. Karena kalau orang sudah cinta sama dunia, jadinya seperti Ahnas bin Syuraik. Kalau orang cinta sama akhirat, cinta sama Allah, jadinya seperti Suhaib bin Sinan ar-Rumi. Dan juga jangan dipikir orang yang cinta sama Allah kemudian Allah sulitkan dunianya. Enggak. Menjadi mudah dunia bagi dia. Menjadi dimudahkan dunia bagi dia. Itu yang harus kita yakini sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang hatinya tidak sehat. Hatinya yang sakit. Yang terperdaya oleh iklannya setan tadi. Jatuh miskin karena takut miskin kemudian. Karena setan, kamu kalau tidak begini nanti kamu miskin loh. Kamu kalau ini nanti jatuh miskin loh. Dan segala macamnya. Jangan sampai kita masuk perangkapnya. Itu yang digaungkan setan untuk kita. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahu ittaqillah." Oh, saya belum tadi lompat ya. Wa idza qila lahu ittaqillah, apabila dikatakan kepada orang model Ahnas bin Syuraik, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzah bil itsm. Izzah bil itsm, izzah itu apa? Perasaan tidak bisa dikalahkan, namanya izzah. Kalau kita ini punya keluhuran, artinya tidak ada yang lebih luhur dari saya. Nah, itu namanya kita punya izzah. Karena kita merasa kita ini punya kehormatan. Satu. Dan tapi izzah itu maknanya juga respect. Kalau kita ini punya otoritas, punya kehormatan, punya power, tapi sekaligus kita dihormati, namanya izzah. Kalau kita mau sederhanakan, hidup itu kan sebenarnya mengejar izzah sebenarnya. Oke. Izzah itu satu, bisa berupa uang, yang ujungnya nanti menghasilkan kehormatan diri, kekuasaan, dan segala macamnya. Kan itu sebenarnya yang dikejar oleh orang itu. Menarik kalau kita pikirkan, ada banyak orang yang sudah banyak punya uang, tapi dia masih mencari sesuatu. Yang apa yang dia cari? Izzah, kehormatan diri. Kalau kita pikirkan, ada banyak di Malang misalnya, ada seorang wali kota yang kaya raya. Katanya, saya tidak tahu persis, dia 1 minggu bisa mengumpulin uang 1 M. Karena bisnismen kaya raya. Tapi nyalon jadi wali kota, masuk penjara sekarang. Kalau kita pikir, berapa gaji wali kota? Apa sebenarnya yang dia cari? Benarkah dia sebenarnya mencari uang? Boten. Yang dia cari adalah izzah tadi itu. Keluhuran diri, kehormatan,
dihormatin oleh orang, punya otoritas, itu yang dicari. Kita ini kan dunia itu kan kayak begitu. Kita ini awal mengejar duit dulu. Ya. Nanti kalau sudah penuh dapat duit, bukan duit yang kita cari. Cari yang lain. Ya. Model kayak kita masih mencari duit, tapi kalau orang-orang yang sudah kaya raya itu, dia sudah tidak mencari uang. Bukan uang yang dia cari, tapi nanti kepuasan batin yang dia dapat dari apa? Dicintai orang, dihormatin orang, ditepuk tanganin orang, itu yang dia cari. Tapi percayalah, kalaupun dia sudah mendapatkan itu semuanya, dihormatin orang, ditepuk tanganin orang, apakah dia puas? Belum puas. Karena semuanya palsu. Karena semuanya palsu. Begitu dia sudah tidak menjabat, nggak ada orang yang nepuk tanganin lagi. Nggak ada orang yang mencintai lagi. Ya. Ada salah satu orang paling kaya di Amerika menulis satu buku, ya, kengerian hidupnya. Karena kata dia seperti orang asing, tidak punya siapapun, tidak punya teman sejati. Karena semua teman yang datang kepada dia adalah karena urusan duitnya dia dan segala macamnya. Dan dia merasakan lonely, benar-benar sendirian dia. Masya Allah kalau kita perhatikan, orang itu sebenarnya mencari semuanya. Du'ufat talib wal matlub, kata Al-Quranul Karim. Kita ini mencari sesuatu. Berbeda dengan ini. Nah, lihat, kalau dia diminta untuk bertakwa kepada Allah, dia bilang apa? Izzahnya itu kemudian mengambil dia. Seakan-akan muncul izzahnya itu. Kon sopo? Perintah aku itu. Masya Allah ya. Akhadatul izzatu bil itham. Seakan-akan Allah mau menyatakan di ayat ini ada dua orang itu untuk mencari izzah. Ada izzah yang benar, ada izzah yang tidak benar. Izzah yang good, ada izzah yang bad. Izzah yang good adalah sebagaimana yang kita inginkan. Walillahil izzah, ya, wali rasulihi walil mu'minin. Ada izzah, keluhuran yang sejati. Saat apa? Saat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti ngasih izzah. Izzah yang kayak begini tidak bisa lekang oleh zaman. Orang dihormati karena akhlak baiknya, karena kesolehannya. Niku izzah yang sejati. Nggih, orang respect sama orang kemudian. Bukan izzah yang diperoleh melalui hal-hal yang sementara. Seakan-akan kita menyangka itu izzah beneran. Oh, waktu jabat saja izzah dia. Begitu dia sudah tidak menjabat, orang meludahi dia. Masya Allah, itu yang disebut dengan izzah bil itham, kata Al-Quranul Karim. Tapi yang menarik, ada banyak orang keliru mencari izzah. Kita ini mestinya mencari izzah yang di sini. Keluhuran budi. Jangan lihat orang-orang yang baik. Orang ini kita respect. Meskipun dia tidak punya power, meskipun powernya sedikit, tapi kita respect sama orang itu. Dia karena apa? Karena dia punya izzah. Dia punya izzah. Itu yang dimiliki. Masya Allah, Umar bin Khattab suatu saat, dia, kalau saya tidak keliru dengan Abdullah bin Jarrah, dia meletakkan sepatunya di lehernya begini. Pemandangan itu dianggap kurang keren. Karena mosok Khalifah Amirul Mukminin kok begitu. Terus bilang Umar, sepatu ini Umar, dilepaskanlah. Kata Umar, a'azzanallah bil Islam. Kita ini dapat izzah, diluhurkan oleh Allah karena Islam. Bukan karena ini, bukan karena dunia ini. Celakalah engkau yang menyangka kehormatan kita karena duniawi. Sungguh kita akan direndahkan oleh Allah kalau kita menyangka kehormatan kita karena duniawi. Itu statementnya Umar bin Khattab. Masya Allah. Itu sekarang yang hilang di kalangan orang Islam. Dan berat. Ini fitnah zaman akhir. Sekarang ini kita menghormati orang karena dunia. Dan berat karena culture kita mendukung kayak begitu nih. Kalau ada Pak Satpam, nun sewu Pak Satpam, tidak semua Satpam kayak begini, tapi lihat culture kita. Kalau ada Satpam di perumahan, kita pakai sepeda motor, dicegat sama Satpamnya. Mau kemana? Mana KTP-nya? Ke rumah nomor berapa? Kalau kita naik mobil, tidak dicegat sama Satpam, cuman din-din, ini Satpamnya malah. Masya Allah. Kita ini, culture kita menghormati kepada dunia. Bagaimana orang tidak cinta sama dunia? Di zaman Rasulullah beda banget. Beda banget. Coba kalau kita pikirkan, siapa yang mau mengambil menantu orang seperti Ali bin Abi Thalib untuk konteks zaman sekarang?
yang hartanya itu harian. Tidak punya harta bulanan. Rezekinya ya hari itu. Dia salah satu pekerjaan Ali bin Abi Thalib adalah dia ngambil air. Terus siapa yang butuh air, dia dapat uang. Dan Masya Allah, bukankah ada kisah yang indah pada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Tidak punya apa-apa. Waktu mau menikah, dia juga tidak punya apa-apa. Kedatang ke Rasulullah SAW, kamu mau melamar Fatimah? Enggak ya Rasulullah. Pakai mahar apa? Enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah yang nanya, kamu kan masih punya baju besi Ali. Jual aja itu, jadikan itu mahar. Masya Allah. Kalau sekarang, mana mertua yang mau menikahkan anaknya dengan orang kayak model begini nih? Meskipun dia cerdas, meskipun dia soleh. Orang sekarang pikir 27 kali itu mikir kayak begitu. Tapi kalau yang datang pakai Pajero, meskipun kurang soleh, gampang lah. Nanti masukin Joko Karyan, insya Allah soleh lah. Masya Allah, pasti begitu kita. Jadi tradisi kita ini sekarang sudah kayak begitu. Berat untuk membuat kita bahwa izzah itu adalah yang di sini. Karena semua culture kita menyuruh kita izzahnya di sini. Itu tantangan, terutama buat anak-anak muda kita. Karena kehormatan itu serasa di sini, bukan di sini. Orang dulu mboten kehormatan itu di sini, bukan di sini. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan penyakit hati ini, amradul qulub. Ya. Fahasbuhu jahannam. Lihat kata Al-Qur'anul Karim. Bukan falahu jahannam atau fa'alaihi jahannam, bukan. Fahasbuhu jahannam. Yang setimpal, yang paling cocok, yang paling pas buat orang kaya ini ya cuman jahannam lah. Kata Allah SWT untuk Ahnas bin Syurek. Fahasbuhu jahannam, Masya Allah. Ya. Fahasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad. Kalimatnya niku. Ya dengan kalau nerungnya bisa nangis. Wala bi'sal mihad. Dan itulah sejelek dan sungguh neraka itu sejelek-sejeleknya tempat untuk cuddling. Jadi kalau mihad ya seperti utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari aswan. Ya. Kayak masih begini kita suruh nyari ilmu. Sampai saat ditimang, sampai kita ditimang dalam kuburan. Lahat. Mahat ya, jamaknya mihad. Jadi seakan-akan neraka itu yang nanti akan momong kita. Ngapain dia? Jenengan tinggali ibu yang momong nih. Diapain dia? Sedikit pun tidak mau disatunya, diginiin gini. Dirangkul dia. Jangan sampai didekap dia, dideketin dia. Bergerak sedikit, takut jatuh dia, nggak mau dilepasin. Itu orang kalau menimang. Gambaran neraka ini, dia menimang kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menimang orang yang kayak begitu. Wala bi'sal mihad. Sejelek-jeleknya timangan, jika diginiin kita. Di tempat yang lain gambarannya seperti ibu neraka itu. Jangan tahu ibu dengan anaknya. 5 menit ibunya hilang, dia nyari. Nyari anaknya mau. Ya. Masya Allah hubungan kontaksnya itu. Kuat sekali kalau ibu itu. Dia sedikit saja udah bingung dia. Neraka seakan-akan tidak mau melepaskan kita. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Ibunya adalah hawiyah. Ya. Orang Arab dengerin. Oke, ibunya hawiyah. Tidak apa-apalah, yang penting ibu. Orang itu kalau dengar kata ibu, asumsinya positif. Cara untuk memaksimalkan penderitaan adalah bikin kontras. Sebagaimana cara untuk memaksimalkan kebahagiaan adalah bikin kontras. Ulang tahun istri kita. Kita pura-pura lupa. Okay? Kemudian kita bawa kertas, bawa plastik sampah lah. Isinya di situ misalnya hadiah itu yang kita mau cincin berlian 20 kilo misalnya ya. Kita masukin ke dalam tas sampah itu. Oke. Dan kita bilang taruh di pojok itu. Terus, Mas, apa dek? Ndak iling ta Mas? Iling apa? Aku saya ulang tahun. Oh, sepurane yo lali aku. Aduh, isinya kecewa udah. Duh, bojoku ndak eling aku. Padahal dia sudah masakin yang enak, makan dia lezat. Mari capek gelegen, alhamdulillah, sepurane dik aku lali dik. Iku sapa buat sampah di pojokan iku? Coba jipin nih. Ambil dia, terus dibuka, terus dilihat.
berlian 20 kilo. Mau sampean niku lho. Dia gembira mana? Datang dengan membawa kotak yang sudah jelas ini hadiah. Gembira yang kedua itu. Karena dramatis. Karena dibikin kontras. Quran kathah ngoten niku. Banyak caranya Quran begitu itu. Karena Quran memainkan psikologinya orang. Kata Quran, fa ummuhu hawiyah, ibumu hawiyah. Orang yang mau masuk neraka ini, ibumu hawiyah. Enggak apa-apa wis. Yang penting ibu. Di sana saya masih dapat kasih sayangnya dia, dipeluk saya, digendong saya, enggak mau dilepaskan saya dan segala macamnya. Kata Quran, wa ma adraka ma hiya. Memang lu tahu apa itu ibu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Dan itu ketakutan seperti habis diunjuk nomor kan gelek ngoten maksudnya. Di Quran banyak gitu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dia. Seneng dulu itu psikologinya udah. Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Gelek ngoten maksudnya. Nah, kenapa kita tidak gelek? Karena kita bukan orang Arab. Ya. Jadi telinganya mboten peka. Meskipun fabashirhum bi'adzabin alim, mboten peka. Tapi cara Quran kathah ngoten niku. Seperti ini, wala bi'sal mihad. Mihad itu mestinya indah. Tapi Allah pakai untuk neraka. Sebagai gambaran betapa neraka itu nanti tidak akan mau melepaskan kita. Seperti ibu yang menggendong. Masya Allah ya, menakutkan. Wala bi'sal mihad. Kata Allah SWT, ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Kata Al-Quran, karena itu hei orang-orang yang beriman, berapapun iman yang kamu miliki, 1% sampai 100%, ya kata Allah SWT, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam agama ini, penuhi syariatnya, masuklah dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala total, kafah. Jangan seperti tadi itu. Allah kasih contoh nih, kuat banget. Guru yang baik kalau mengajarkan sebelum masuk ke topik utama, yang paling baik kasih case tadi dulu. Ya dah. Kita kasih case tadi. Oke, kita mulai case tadi Ahnas bin Syurek. Nah, second case tadi. Habis itu baru poinnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita, Masya Allah, caranya Allah mengajar kita itu. Dan sekarang kita tiru itu. Kalau mau menanamkan sesuatu, kasih contoh dulu. Masuk di otaknya mereka, punya gambaran imajinasi dia. Baru dikasih yang abstrak. Udkhulu fissilmi kaffah. Lele moro-moro masuk kelas, Assalamualaikum. Udkhulu fissilmi kaffah. Nggak masuk di otak. Lihat. Orang pendidikan senang dengan ayat ini. Iya ya, ada caranya. Dimulai dengan begini dan segala macamnya. Kenapa? Karena Allah itu yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Allamal Quran. Allamal Quran. Allah yang ngajar Quran sama kita. Melalui wasilah tentu saja. Tapi cara Allah ini seperti orang yang mengajar kita. Karena itu dikasih kontrasnya. Masuk ke dalam hati. Karena kita melihat ujungnya. Ya Allah, Anas bin Surek. Kalau orang mencari dunia. Sekarang orang mencari ridhonya Allah. Bedanya, setelah itu baru dikasih tahu masuk sama Islam, jangan setengah-setengah, yang sungguh-sungguh. Ya, Masya Allah. Dan yang menarik perhatikan, ini terakhir mungkin. Kata Allah SWT, kita ini disuruh kemana? Mencari ridhonya Allah SWT. Ibtigha'a mardhatillah. Belum mencapai ridhonya Allah, persut saja, yang penting itu. Sama seperti tujuan hidup. Tujuan kita ini kemana? Ihdinas siratal mustaqim. Menarik, kalau jenengan melakukan perjalanan, pernah ndak tujuan sampean itu bukan ke tempat, tapi ke jalan. Mau kemana mas? Ke Jalan Sudirman. Kan antik toh ngoten niku. Mestinya mau kemana? Ke toko apa? Mau kemana? Ke Malang. Mau kemana? Ke Surabaya. Nggak mungkin. Mau kemana? Ke Jalan Sudirman. Ngapain di sana? Nggak ada, ke jalannya saja. Nah, lucu tau ngoten niku. Asli nih. Orang itu mestinya ada destinasi, bukan jalannya yang dituju. Perhatikan Al-Qur'anul Karim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan. Ujungnya apa, Ustaz? Enggak dikasih tahu sama Allah SWT. Yang penting yuk sampai jalan.
Ujungnya kemana? Kita tahu ujungnya kita mencari siapa? Jannahnya Allah, surganya Allah. Wa ila rabbikal muntaha, kata Al-Quranul Karim. Rob itulah ujung paling akhir, final destination-nya. Tapi kalaupun tidak sampai di akhir, boten nopo-nopo, sing penting masuk jalan. Kalau kita sudah masuk jalan, selamat kita. Maka terbagilah orang yang ada di jalan itu nanti. Seperti orang masuk tol, yang penting masuk tol, selamat kita. Namanya tolnya Siratal Mustaqim. Ya, Siratal Mustaqim. Orang Jawa disingkat tol. Ya, enggak, ngoten-ngoten hubungan ini. Siratal Mustaqim. Tapi maksudnya Al-Quranul Karim, yang penting masuk di sirat. Udah, aman itu. Makanya jangan terlalu banyak berkelahi. Jangan perhatikan orang di tol itu. Ada yang pakai Innova, ada yang pakai Avanza, ya, ada yang pakai sepeda ontel, ada yang macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Wasiliyah, ada macam-macam. Jalannya beda-beda. Tapi sepanjang di tol, ujungnya nanti keluar sama. Yang penting ada di tol, di Siratal Mustaqim. Dan orang beda-beda. Ada yang sudah sampai menyentuh garis finish. Namanya as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, kata Al-Quran. Wow, ini sabiqun ini orangnya sedikit. Orangnya sedikit, kata Rasulullah, as-sabab arba'ah. Orang yang pertama kali masuk Islam itu cuma 4, kata Rasulullah. Ana sabiqul Arab, aku dari kalangan orang Arab, aku yang pertama masuk Islam. Wasuhaib sabiqur Rum, orang yang pertama Romawi masuk Islam, Suhaib ar-Rumi. Wasalman, kata Rasulullah, sabiqul Farsi, orang Parsi paling pertama masuk Islam, Salman. Wa Bilal sabiqul Habasyah, orang pertama yang masuk Islam dari Ethiopia, Habasyah. Sabiqun itu orang yang sudah menempuh garis finish. Sedikit orangnya. Kan itu Quran menyatakan qalilun, sedikit dia. Ya, tidak banyak. Mosok ada pemenang banyak. Tidak banyak lah, namanya the winner tidak banyak. Ya. Kalau lomba itu sedikit memang. Ya. Tapi meskipun sedikit, dia ada sampai yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Sampai mboten saged dijelasaken. Lihat Al-Quranul Karim. Sabiqun itu yang sampai di garis finish. As-sabiqun, as-sabiqun. Allah itu mau menjelaskan as-sabiqun, as-sabiqun. Perhatikan ya, nanti kita bahas waktu nuzulul Quran, waktu pertemuan terakhir, waktu kita bahas Al-Qadar. Kalau ada pertanyaan begini, apakah gelas itu, jawabannya kalau diulang, gelas itu adalah berarti itu sesuatu yang istimewa. Rumusnya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran maksud saya. Apakah gelas itu, biasanya orang tidak mengulang lagi, alat minum. Ya, apakah gelas itu alat minum? Tapi kalau kita mengulang, apakah gelas itu? Gelas itu adalah alat untuk minum. Berarti itu gelas itu istimewa. Karena diulang. Nah, tidak banyak kayak begitu dalam Al-Quran. Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Bukan begini. Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, at-tariqu an-najmu tsaqib. Enggak. Tidak diulang. Nanti satu-satunya yang diulang cuma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun. Itu cuma satu-satunya di Al-Quranul Karim. Kan itu istimewa. Di tempat yang lain Allah enggak. Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Enggak, al-aqabah, fakku raqabah. Enggak ada. Itu untuk menunjukkan apa? Azamahnya, agungnya Lailatul Qadar. Sehingga Allah mengulang lagi. Sama seperti ini. As-sabiqun, as-sabiqun. Wow. Ini koyok Lailatul Qadar. Ya. Boten Lailatul Modar. Ya, Lailatul Qadar. Masya Allah. Jangan perhatikan ini. As-sabiqun, as-sabiqun. Allah. Ya. Sampai tidak bisa dijelaskan. Jenengan itu kalau tidak bisa jelasin, saya gini. Ya apa ayune Fatimah rek? Fatimah niku ya Fatimah. Boten saged pun didefinisikan. Terlalu istimewa dia. Karena itu menggunakan as-sabiqun, as-sabiqun. Kapan kalau sudah sampai di ujung finish?
Kalau yang berada di ujung sudah sebelah kanan, masih di tol ini, tapi sudah jauh sebelah kanan, namanya ashabul maimanah. Sudah di ujung sana. Tapi kalau pokoknya di sebelah kanan, bu semeter, sekilo, 5 kilo, pokoknya sebelah kanan, namanya ashabul yamin. Tiga-tiganya ahli surga. Mau ashabul yamin, mau ashabul maimanah, mau as-sabiqun, tiga-tiganya ahli surga. Ada juga yang sebelah kiri. Hati-hati yang sebelah kiri. Yang ujung sebelah kiri namanya ashabul masy'amah. Sebelah kiri. Yang kiri 1 meter, 1 kilo, namanya ashabus shimal. Semuanya min ahlin nar yang di sini. Karena itu tujuan kita itu yang penting masuk sini. Yang penting usaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah. Saya lanjutkan sedikit. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin satu langkah, khutuwat dibikin jamak oleh Allah. Langkah-langkah setan. Karena kalau kita ngikutin langkah satu, kita akan ngikutin langkah berikutnya. Satu, kita nyogok, kita akan ngikutin berikutnya. Terus ngapain, terus ngapain, terus ngapain, kados ngoten. Ya, dominonya maksiat itu kados ngoten, kan itu bahaya. Once kita mulai dari bohong, terus bohong, terus bohong, terus kados ngoten. Itu namanya khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Terakhir sih 210 langsung terakhir. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Setelah semuanya ini dijelaskan oleh Allah SWT, singkatnya, terus di akhir Allah bilang, hal, apakah yang duruna, kalian tunggu, apalagi yang kamu waiting and seeing, ya. Kamu itu nunggu apa lagi? Kok tidak beriman-iman itu loh? Kok tidak cepat-cepat taat kepada Allah itu? Nunggu apa lagi, kata Allah SWT. Apa yang kamu tunggu itu? Kata Allah SWT, illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin. Apa kamu nunggu sampai Allah itu turun? Ya, di balik awan itu. Allah ngingatin apa ini? Ada kalimat yang menarik ya. Fi dhulalin minal ghamam wal malaika. Terus Allah, terus malaikat turun gitu. Kamu nunggu itu, baru kamu terus beriman, kata Allah SWT. Seperti bahasan kita tadi pagi. Ya, absorna wa ata'na tadi. Kamu nunggu itu. Kok enggak beriman-iman itu nunggu apa lagi? Ini cercaan buat siapa sebenarnya? Terutama buat Bani Israel, buat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sudah cetha weleh-weleh benarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semuanya, tapi dia masih menunggu. Hal yang duruna, nunggu apa lagi? Kamu ingat kakek buyutmu dulu, termasuk buat kita umat Islam. Ya, dulu mereka nunggu. Sepulang dari keluar dari Red Sea, ya, apa yang dilakukan oleh Allah? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Panas, keluar dari Laut Merah panas sekali. Allah datangkan al-ghamam, ya, didatangin, kemudian jadi teduh, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya dikasih ghamam, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dikasih manna, dikasih salwa, dikasih, kalau sekarang air madu sama burung dara goreng, kurang nopo nih coba. Bendino pun ngonteng, burung ayam goreng air madu, burung ayam goreng madu. Dia masih minta nanti, tidak mensyukuri Allah SWT. Ya, kalau yang di sini mendapatkan nikmat dari Allah berupa turunnya ini, sekarang Allah bilang, kamu itu mau ngapain sekarang? Kamu nunggu sampai Allah dan malaikat itu turun dari balik awan itu, terus kamu beriman. Terlambat. Kalau nanti sampai itu turun, itu tandanya sudah yaumul kiamah, dan tidak ada gunanya lagi keberimanan.
Allah ini menggunakan bahasa sarkastik sebenarnya buat orang Yahudi. Disuruh ingat, dulu sudah kamu saya kasihkan nikmat berupa manna wassalwa. Sekarang nunggu apa lagi kamu itu? Kata Allah SWT, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulali minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr. Dan perkara nanti sudah diputuskan semuanya. Terlambat nanti kamu. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah kembali semua urusan. Semua urusan. Sekali lagi, saya tidak banyak membahas amradul qulub karena waktunya tidak mencukupi. Hanya satu contoh dari orang yang hatinya sakit, ya, yaitu Ahnas bin Syurek. Ya, yaitu kenapa orang yang terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai dunia. Bagaimana agar kita ini tidak mencintai dunia? Rumusnya satu, sadarilah hakikat dunia. Kalau kita ingat hakikat dunia, kita tidak akan kepincut sama dunia. Bayangin, Allah SWT menyatakan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW menyatakan, kalau seandainya dunia ini punya harga, ya, seharga sayap nyamuk saja. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini berharga seperti sayap nyamuk saja, sayap nyamuk, maka aku haramkan orang kafir untuk mendapatkan minuman dari dunia ini. Tidak dapat minum kalau dunia ini ada harganya. Ya, tapi karena dunia tidak ada harganya, kita saksikan semuanya mendapatkan nikmat. Semuanya. Karena bayangin, coba renungkan hadis ini. 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya sering nyontohin begini untuk memudahkan. Misalnya jenengan pulang dari umroh. Biasanya orang Jawa, kalau tidak tahu saya di sini, minimal kalau di Jawa Timur, kalau orang pulang dari umroh, ada orang datang ke rumah kita ngasih oleh-oleh. Entah tasbih lah, kopiah lah, atau apalah. Harganya tidak mahal. Ya, mungkin harga katakanlah 10-20 ribuan lah. Oke. Datang guru kita yang kita hormati. Terus kita mau kasih dia, katakanlah, baju gamis yang harganya 500 ribu. Tapi gamisnya ini belum datang ternyata. Terus guru itu pamit. Terus kita tidak kasih apa-apa guru itu. Tidak dikasih tasbih, tidak dikasih apa, tidak kata apa. Gurunya pulang, nemene muridku itu. Mbok yo dioleh-oleh ta apa ta mbok? Kurma-kurma indah, misalnya kata dia. Padahal kata muridnya, enggak layak guru. Yang ini itu enggak layak untuk jenengan. Ini nopo ini? Kurma, tasbih, kopiah sudah saya siapkan untuk jenengan. Nanti saya kirimkan lewat JNE. 2 hari lagi nyampe ke rumah guru. Harganya 500 ribu, ini cuma 10 ribu. Cuman gurunya itu mangkel, marah-marah, kurang ajar muridku dan segala macamnya, karena tidak sadar. Sama, Allah itu terlalu sayang sama kita. Seperti murid yang terlalu sayang sama gurunya tadi itu. Allah terlalu sayang. Kamu itu loh, katanya tak kayak apa di dunia ini. Dunia ini tidak ada harganya. Ibarat apem mambu. Lah apa tak kayak awakmu, loro weteng kok kan. Ada yang saya siapkan. Entenono dilut, gudeke mateng. Aja njaluk iki. Iki ngono enggak gawe awakmu wong iman. Tapi kita terus ya Allah, donya ya Allah. Pengen ya apa to? Ibaratnya wong apa mambu ya Allah, apa mambu ya Allah. Lah ngoten to asline niku. Allah mempersiapkan yang jauh lebih hebat, lebih mulia, lebih segala-galanya. Maksudnya begitu, agar masuk di dalam otak kita. Otak kita sebentar hidup di dunia ini, dan Allah persiapkan berbagai kenikmatan kalau kita mau mengejar kenikmatan, ya. Tapi yang paling indah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita idam-idamkan. Kalau kita dapat ridhonya Allah, semuanya kita dapatkan.
Semuanya kita dapatkan. Ya. Itu saja untuk malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita dipastikan memiliki hati yang salim, yang nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke dalam jannahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.